Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan memakai masker ketika akan keluar rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi wawancara yang ada pada tema 1, subtema 2. Nah, sebelumnya, pernahkah kamu melihat seorang wartawan melakukan wawancara di TV? Nah, apakah yang dimaksud wawancara itu? Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Lalu, apa sih tujuan dari wawancara itu? Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Selain itu, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Selanjutnya, apa saja sih yang perlu kita lakukan sebelum melakukan wawancara? Nah, langkah-langkah yang kita lakukan sebelum melakukan wawancara adalah yang pertama, yaitu menetapkan topik. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, langkah yang kedua ini dilakukan sebagai acuan. Nah, daftar pertanyaan tadi yang sudah kita buat digunakan sebagai acuan ketika kita melakukan wawancara nanti. Yang ketiga, menyiapkan alat, bisa berupa perekam atau alat tulis. Nah, ini perekam dan alat tulis ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mencatat atau merekam isi wawancara. Jadi ketika misalnya nanti kita ada isi wawancara yang terlupa, kita bisa melihat lagi catatan kita atau bisa mendengarkan lagi rekaman yang kita miliki. Terus selanjutnya yaitu menentukan narasumber. Nah, narasumber ini ditentukan berdasarkan keterkaitan dengan topik wawancara. Misalnya, anak-anak memilih topik kesehatan. Berarti nanti narasumber yang dipilih bisa seorang dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya, membuat janji dengan narasumber. Nah, janji ini penting anak-anak, karena dengan adanya janji ini, kedua belah pihak yaitu narasumber dan wawancara nanti bisa sama-sama siap waktu untuk melakukan wawancara. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara, sekarang kita pelajari langkah-langkah yang dilakukan saat wawancara. Nah, yang pertama, bersikap sopan dan baik. Yang kedua, melakukan wawancara dengan susunan yang benar, yaitu berisi pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka ini mungkin bisa diawali dengan salam, kemudian memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan, kemudian kalau yang isi, nanti anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan yang sudah anak-anak susun. Kemudian kalau penutup, mungkin anak-anak bisa menyampaikan terima kasih, kemudian salam penutup. Langkah yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan narasumber. Jadi ketika anak-anak melakukan wawancara, sebisa mungkin anak-anak menyimak dengan baik apa yang disampaikan narasumber dan tidak memotong pembicaraan narasumber di tengah-tengah.
Dan ini merupakan salah satu bentuk adab yang baik ya, tidak memotong pembicaraan di tengah. Kemudian langkah yang keempat yaitu merekam atau mencatat keterangan dari narasumber. Nah, ini tentunya untuk memudahkan anak-anak nanti ketika mungkin anak-anak lupa dengan apa yang disampaikan narasumber tadi. Jadi anak-anak bisa melihat lagi catatan atau mendengarkan lagi rekaman yang anak-anak miliki. Lalu sekarang, langkah apa saja yang dilakukan setelah wawancara? Nah, yang dilakukan setelah wawancara yang pertama, yaitu mengumpulkan data atau informasi hasil wawancara. Yang kedua, menyusun laporan hasil wawancara. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Wahidah sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Bu Wahidah juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Semoga anak-anak mau memaafkan ya. Sekian dari Bu Wahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.